Shalom semuanya. Ya, terima kasih ya buat Pak Yongki, Bu Yongki yang memberi kesempatan ya buat saya untuk sharing firman ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita sangat butuh kekuatan firman. Tanpa firman, saudara dan saya tidak akan pernah mampu untuk melewati masa-masa yang semakin sulit ini. Hari ini saya akan menyampaikan pesan bagaimana kita harus menang mengatasi ketakutan. Karena virus ketakutan hari-hari ini jauh lebih berbahaya, ya. Virus ketakutan itu bisa membuat orang hidupnya hancur. Saya melihat beberapa orang, makanya kalau saya sudah di WhatsApp ibu-ibu yang saya sudah trauma. Hanya karena saya telat jawab, telat baca, saya tunda berapa jam jawaban itu, saya pikir besoknya saya hubungi, saya menyesal, ya hari itu dia bilang, Ibu, tolong doakan saya sudah ada di titik nadir, saya mengalami keadaan yang begitu stres. Saya pikir ya sudah, karena saya sibuk ada acara besok. Saya begitu makan, saya ingat dia, saya WhatsApp dia, ternyata yang jawab adiknya bahwa cece-nya sudah meninggal. Stres, rasa bersalah. Aduh, saya bilang gini, Tuhan, makanya kalau ibu-ibu sudah stres, saya itu walaupun ngantuk-ngantuk, saya berusaha untuk memberikan semangat. Saya cuma bilang gini satu hal, iblis itu dengan gampangnya ya mencuri setiap kekuatan saudara melalui masalah yang terlihat semakin bertambah parah. Sejujurnya ketika masalah kita tambah parah, kira-kira Tuhan itu ada enggak sih? Waktu kita diberkati Tuhan ya ada, Tuhan ya tetap baik. Nah, waktu kita mengalami masalah, Tuhan tidak jawab, Tuhan bahkan izinkan keadaan bertambah buruk. Yang jadi pertanyaannya, Tuhan itu ada dan Tuhan itu punya tujuan yang buruk atau yang baik. Itu yang jadi pemikiran yang harus saudara ketahui. Dan yang paling penting itu buat saya hari-hari ini, saya tidak pernah takut. Saya cuma ngajari setiap orang yang konseling gini loh. Kamu ini panik karena kamu nggak tahu jalan keluarnya dan senyatanya memang kemampuanmu nggak mampu. Tapi bukan buat Tuhan. Kira-kira hari ini engkau ngadepi jalan laut, Tuhan itu punya solusinya enggak sih? Walaupun itu laut yang harus saudara. Apakah Tuhan bilang gini, kamu harus berenang? Ya, mati ya mati saja di gulung ombak. Kira-kira seperti itu enggak Tuhan itu? Kan enggak mungkin, walaupun kita ngalami jalan laut, ya Tuhan di atas ya cuman tenang. Lah dia solusi kok. Dia tahu bagaimana caranya untuk membuka jalan, hanya membalik telapak tangannya sekejap, seketika, sekonyong-konyong, itu dia sudah tahu. Makanya Tuhan tidak pernah panik. Buat saudara panik karena saudara tidak punya kemampuan dan saudara tidak tahu apa-apa. Tapi buat Tuhan, Tuhan tahu. Kalau saya lagi diintimidasi sama iblis dengan fakta yang memang senyatanya kalau orang bilang, oh hancur. Kemampuan saya tidak punya. Tapi yang saya punya iman, saya tahu. Lah iman saya itu bisa menggeser gunung dan membuka jalan saat tiada jalan. Enggak masalah, tapi kan masih punya kekuatan doa orang benar besar kuasanya. Masih punya pengharapan yang hasilnya nanti tidak mengecewakan. Kenapa ini tidak diaktifkan? Saya selalu gini, hadapan Tuhan. Oh, memang saya ya tidak punya jalan keluarnya. Tapi saya tahu kok Tuhan. Kamu lo sudah tahu solusinya buat saya yang tipe limited edition untuk bertobat jadi hamba Tuhan. Langsung Tuhan pakarnya. Buat saya tidak tahu caranya untuk membawa suami saya jadi imam yang takut akan Tuhan. Saya nggak punya solusi. Tapi Tuhan punya solusi nggak? Punya. Hari ini saya percaya, yuk kita baca. Kalau kita mengalami masalah yang berat, jangan lari dari masalah.
Makin saudara lari, saudara makin terpuruk hidupmu. Makin menghadapi masalah yang makin banyak. Justru yuk kita baca satu ayat dulu, Mazmur 86 ayat 7. Kita baca terlebih dahulu. Mazmur 86 ayat 7. Pada hari kesesakanku, lihat ya, aku berseru kepadamu. Sebab ini, engkau menjawab aku. Lah kalau saudara hari-hari ini lagi ngalami kesesakan, jangan lari dari Tuhan, karena Tuhan itu bukan sumber masalah. Justru Dia itu solusi masalah. Waktu saudara berseru, apakah Tuhan itu lari? Enggak. Justru waktu saudara berseru, maka Tuhan menjawab. Yang buat saudara pusing hari ini, jawaban Tuhan itu bukan seperti yang saudara pikirkan. Itu sebabnya hari ini, kalau jawabanmu misalnya, Tuhan, suamiku, dulu saya seperti itu, suamiku berencana pergi dengan wanita ini. Tolong ya Tuhan, supaya Tuhan batalkan. Ya, misalnya. Tapi ternyata Tuhan makin memperlancar wanita ini dan suami saya pergi. Kadang-kadang kita tidak bisa mikir itu bukan jawaban Tuhan. Yang saudara lihat sama kacamatanya Tuhan beda. Dan Tuhan bilang gini, apakah ketika suamimu pergi, aku tidak turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalaupun suamimu pergi, itu tetap jawaban karena itu kebaikan buat kamu. Ya jujur kita kan tidak pernah tahu. Pada waktu dia pergi, dia ngalami sesuatu, suami saya belajar sesuatu. Sementara saya juga mendatangkan kebaikan buat saya, jawaban doa Tuhan. Yaitu apa? Supaya saya mulai melatih iman, mulai melatih karakter Kristus, mulai melatih menjaga hati di tengah keadaan apapun. Ujung-ujungnya semuanya mendatangkan kebaikan. Kita belajar dari seorang Ayub. Yuk, makanya hari ini yang mengalami kesusahan, tipsnya supaya bisa tidur enak. Jangan mikiri kesusahan lebih dari 1 hari. Saudara tidak akan kuat. Sudahlah. Kalau Tuhan sudah kasih tip kesusahan sehari, cukup sehari. Siapa yang suruh mikir, Tuhan tahun depan gimana? Loh, siapa yang suruh? Ya, saudara bukan Tuhan. Tuhan aja sudah kasih tip, kamu ini manusia debu loh ya. Jangan mikiri kesusahan lebih dari 1 hari. Besok itu buka mata, ada anugerah. Kalaupun masalahmu tambah berat, suamimu sampai tambah parah, anugerahku pagi hari tak lipat sama kamu. Aku semakin memperbesar anugerahku. Kasih setiaku pun akan aku perbesar sesuai dengan porsi tingkat kesukaranmu. Supaya ini tidak melampaui kekuatanmu. Loh, sudah enak ikut Tuhan. Tapi buat saudara tidak pernah dengar ini. Yang didengar iblis. Iblis datang fakta nih, suamimu nih, hutangmu nih, keadaan dunia yang makin hancur, kamu ya hancur. Mikir tahun depan yang belum terjadi. Siapa yang membuat saudara hari ini tidak kuat? Ya saudara sendiri. Lah kalau kesusahan sudah sehari, cukup sehari, ya besok ada anugerah. Kalaupun Tuhan belum selesai proses saudara, Dia tetap memberikan anugerahnya supaya saudara 1 hari aja sanggup lewat 1 hari.
Waktu saya jalani 1 hari, lepas 1 hari, sampai loh 12 tahun. Kalau enggak, oh kanker, saudara. Coba mikiri kesusahannya bertahun-tahun. Kuat enggak saya? Error. Enggak jadi hamba Tuhan. Enggak bisa mikiri firman Tuhan. Yang saya pikiri stres. 2 hari yang lalu saya dikabari seorang. Saya stres juga. Orang ini konseling sama saya. Tapi kan saya enggak bisa handle begitu banyak orang. Saya sudah bilang, sudahlah. Bu Eli, saya berat, saya ngalami masalah ekonomi, saya ngalami suami, saya ngalami anak, saya ngalami masalah dengan mertua. Lah kok komplit, Bu Eli? Saya tidak kuat, saya cuma bilang gini, sudah, jalani kesusahan sehari, cukup sehari, engkau pasti dipelihara Tuhan, anak-anakmu, suamimu, rumah tanggamu sudah. Mungkin karena terlalu dipikir 2 tahun, sebulan dan sebagainya. 4 masalah dijadiin 1. Saya stres, saudara. 2 hari yang lalu dikabari dia masuk rumah sakit jiwa. Coba, saudara. Orang masih muda, potensi, masih umur 28 kalau nggak salah. Saya juga mikir, aduh lah kalau saya nggak bisa handle semua orang. Kalau dia nggak ngomong lagi, saya juga lupa. Karena yang konseling banyak. Tapi miris nggak, umur 20 sekian, sudah masuk rumah sakit jiwa. Sebenarnya ini tujuan Tuhan, kehendak Tuhan? Enggak. Sebenarnya apapun yang terjadi, tujuan Tuhan itu selalu baik. Yuk kita buka Ayub 3 ayat 25-26. Ya, kita baca, kita belajar dari Ayub. Ayub ini luar biasa, saudara. Orang yang jujur, ya, takut Tuhan, saleh, menjauhi kejahatan. Ini orang luar biasa. Tapi kalau dia tidak mengalami masalah, dia belum murni. Terbuktinya bagaimana? Ayub masih hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Kalau tidak mengalami masalah, Ayub yang tidak mengalami perjalanan bersama Tuhan. Hatinya nggak bisa sepenuh hati jatuh cinta sama Tuhan, nggak ngalami sendiri. Apa kata orang? Itu sebabnya Ayub 3 ayat 25-26 kita baca. Mengapa kita harus bisa buang ketakutan hari-hari ini? Nggak ada gunanya, saudara. Ayub itu belum mengalami proses jujur saleh dari apa kata orang, dari belajar Taurat, dia belajar saleh memang, tapi belum murni. Lihat ini, karena yang kutakutkan. Nah, orang saleh kalau masih hidup takut tetap harus diproses. Karena ini belum sempurna jadi orang benar. Imannya masih naik turun. Sementara Tuhan standar orang benar tetap iman. Tanpa iman orang tidak berkenan di hadapan Allah. Iblis tahu enggak celahnya? Sebentar ada orang telepon masuk ini. Iblis tahu enggak celahnya Ayub? Tahu, dia kerjai Ayub dengan ketakutan. Makanya kalau ketakutan, hati-hati. Itu terus akan jadi sasaran iblis. Ayub yang saleh aja dikerjai habis-habisan karena takut, saudara. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan. Hari ini takut, cemas itu dibuang, saudara. Itulah yang mendatangi aku. Itu pengalaman Ayub loh, saudara. Lihat ya. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Lihat ya, orang saleh, orang taat, kalau tidak mengalami masalah, hidupnya hari-hari takut ini, takut itu, cemas ini, cemas itu, gelisah, tidak tenang. Lah kita ini yang kalau saya hari ini, masalah, luar biasa. Tapi tidak pernah takut. Tidur ngorok, saudara. Kemarin teman saya bilang, wih, kamu ini luar biasa loh. Lah kalau tidur itu saya masih ngomong-ngomong, kamu sudah gitu. Ya ampun katanya. Nggak ada 5 menit, 3 menit kamu sudah terlelap dalam urapan. Nah ini contoh orang yang sudah nggak punya ketakutan. Walaupun di depannya ada raksasa sekalipun, dia tenang. Kenapa? Karena dia tahu kepada siapa dia berharap, kepada siapa
Tuhan yang besar yang menyertai saudara dan saya. Lihat ya, jadi ketakutan berhenti untuk takut karena 3 hal. Tidak ada gunanya takut. Takut itu akan membawa apa yang ditakutkan makin menimpa saudara. Ya, quote saya dibuka. Jadi apa yang ditakutkan justru itu makin menimpa saudara. Ya, hidupmu akan makin sulit, saudara. Kalau itu terjadi, maka itu akan makin sulit, ya. Yang kedua yaitu tidak tenang dan tentram, ya. Orang enggak tenang, enggak tentram, bisa dibuka ya quote-nya. Itu akan terpuruk. Saudara akan mengalami terpuruk kalau enggak tenang, enggak tentram. Yang ketiga, tidak mendapat istirahat. Lihat ya, apa kalau saudara enggak mendapat istirahat? Sulit tidur. Ya, saudara sulit tidur, setiap hari kurang tidur, stres, depresi, enggak tenang, enggak tentram, itu depresi. Terus malah apa yang ditakutkan, yang dikhawatirkan justru menimpa. Hidupmu makin sulit, makin terpuruk, penyakit akan datang. Ya, jadi saudara dan saya hari ini jangan sampai 3 hal ini terjadi. Itu sebabnya Tuhan itu mengingatkan. Jangan sampai yang kau takutkan justru makin nimpa hidupmu. Kamu makin sulit loh. Tidak ada yang namanya orang takut itu akan bisa hidupnya enak. Makin apa? Terpuruk, iya. Penyakit makin datang semua. Makanya pentingnya hari ini buang rasa takut. Jalani saja kesusahan. Sudahlah, besok pasti ada solusi yang terbaik. Kalaupun Tuhan belum selesai dengan urusannya dengan saudara, Dia tetap pasti kasih saudara kekuatan ekstra untuk saudara sanggup. Tidak mungkin tidak sanggup bersama Tuhan. Kecuali saudara pakai kekuatan sendiri. Selama saudara gandeng tangannya Tuhan, tangan ini tetap pegang saudara erat-erat. Tidak mungkin saudara hancur. Yuk, 3 hal cara mengatasi ketakutan. Ya, rahasia dari Ayub. Saya belajar untuk melihat bagaimana Ayub. Buka Ayub 23 ayat 10. Ya, Ayub 23 ayat 10. Ayub di ayat B-nya dulu aja. B-nya langsung. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, lihat ya. Ayub tahu bahwa imannya ini sedang diuji. Ini cuman ujian. Makanya kalau ada masalah yang berat, jangan bilang gini, mati aku, hancur. Enggak, oh ini ujian. Kalaupun hari ini ada masalah satu belum selesai, hari ini ada masalah yang jauh lebih buruk, karena aku sedang dimurnikan lebih oleh Tuhan. Aku sedang dibawa lebih oleh Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua kita buka Ayub 19 ayat 25. Ya, kita baca sama-sama. Ayub 19 ayat 25. Yuk kita baca. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Jadi yang kedua, Ayub rahasianya dia bisa move on dari rasa takut selain dia tahu ini cuman ujian supaya saya nggak hidup dalam ketakutan lagi. Kalau enggak, iblis akan kerjai saya habis-habisan. Kalau imannya enggak teguh, iblis itu akan terus ngerjai Ayub, mengerjai saudara, enggak akan berhenti-berhenti. Kenapa? Karena dia ahlinya mengintimidasi. Sementara waktu saudara diintimidasi, saudara mengiyakan, iya ya, bangkrut ya, hancur ya, enggak. Justru kita harus melawan iblis dengan iman yang teguh supaya dia lari. Yang kedua, Ayub itu bisa move on dari rasa takutnya karena Ayub tahu penebusnya hidup dan pasti akan bangkit. Itu sebabnya yang ketiga, selain Ayub tahu, kenapa yang ketiga Ayub 42 ayat 2b. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ayub tahu bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal, ya. Jadi ketika saudara baca dari kisahnya Ayub, itu yang membuat kita hari-hari ini belajar dari Ayub mengalami proses sampai dia selesai. Kunci rahasianya yaitu 3 hal.
Ayub tahu ini cuman ujian. Dia dibuat timbul seperti emas. Jadi bukan dihancurkan, tapi bersyukur lewat masalah yang makin berat. Engkau itu makin dibawa menuju emas yang murni di tangan Tuhan. Bukan KW1, KW2, imitasi buatan Mangga 2 yang dijual di Mangga 2. Tapi saudara dan saya, saudara ini dibentuk, saudara ini dibentuk oleh Tuhan untuk murni asli emas, bukan KW, ya. Yang kedua, saudara harus tahu bahwa saudara ini di tengah masalah yang buruk tidak perlu takut karena penebus saudara hidup. Suatu kali dia bangkit dengan jawaban doamu. Dia bangkit dengan memberi jalan keluar. Kalau Tuhan bangkit, bukan lagi kekalahan. Kalau Tuhan bangkit, yang namanya kemenangan. Segala sesuatu dibuat indah. Yaitu saudara keluar lebih dari pemenang. Hasil yang terbaik, itu pasti saudara nikmati. Dan yang ketiga, percayalah kita harus tahu. Rencana keuanganmu gagal hari ini tidak jadi masalah. Rencana rumah tanggamu gagal hari ini tidak jadi masalah. Rencanamu hari ini mau beli rumah, pabrikmu makin besar, hancur, tidak masalah. Tapi kenapa? Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Apakah rencana Tuhan itu gagal dalam hidup saya? Iblis pakai intimidasi, mana mungkin sih suami sudah punya 2 anak, mana mungkin sih kalau kamu bisa melihat rencana yang indah, nggak mungkin. Tapi siapa yang bisa menggagalkan rencana Tuhan? Justru hari ini rencana Tuhan tergenapi dalam hidup saya. Suami bisa terima Yesus, anak-anak jadi baik, saya dari ibu sosialita jadi hamba Tuhan. Nah itu rencana Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun kelihatannya engkau gagal, saya gagal, tapi itu tidak pernah gagal. Amin, amin saudara. Itu sebabnya 3 hal yang saya akan bahas, ya. Jadi hari ini jangan takut. Cara mengatasi ketakutan yaitu yang pertama, saudara harus tahu bahwa ini cuman ujian. Ya, yang kedua saudara harus tahu kepada siapa saudara berjalan, saudara punya penebus yang hidup, suatu kali dia bangkit untuk memulihkan keadaan hidupmu, dan saudara harus tahu, rencanamu boleh gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Itu cara mengatasi ketakutan seperti Ayub. Saudara lihat, kalau ini menjadi rema, saudara terapkan dalam hidup saudara, saat iblis datang dengan fakta yang memang terlihat arahnya hancur, saudara tidak usah takut lagi. Saudara harus ngomong sama diri sendiri, ujian lulus ya, lulus. Masalahmu sudah ada solusi. Tuhan punya kunci jawabannya. Tenang, tenang, tenang. Tapi kita ada dalam penilaian Tuhan supaya kita lulus. Yang kedua, katakan sama dirimu, tenang aja, masalahku besar, penebusku yang hidup jauh lebih besar. Dia tidak akan diam selamanya. Suatu kali pasti ada kebangkitan. Keadaan saudara tidak dibiarkan stuck sepertinya. Duh, kok tidak ada jalan keluar ya Tuhan. Tapi suatu kali pasti penebus saudara bangkit, akan menyatakan kuasanya, menyatakan pembelaannya, menyatakan apa yang selama ini saudara tabur, saudara pasti tuai dengan sorak-sorai. Itu sudah hukumnya, saudara. Ketetapan firman. Yang ketiga, katakan, oh tenang aja, aku hari ini lihat rencanaku kacau balau. Tapi rencana Tuhan tidak bisa dihalangi. Orang merekakan yang jahat, rencana Tuhan tetap jalan. Sekali dia berencana yang baik, sekali dia punya rencana hari esok yang penuh damai sejahtera, maka itu yang akan saudara dan saya nikmati. Ya, yuk kita lihat iman diuji. 3 hal, saudara. Kalau Ayub itu diuji imannya, kenapa, saudara? Yang pertama, karena dia ingin dimurnikan seperti
emas. Ya, ayatnya itu tadi Ayub 23 ayat 10b. Aku akan timbul seperti emas. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, yang kedua, apa saudara? Selain saudara ditimbulkan seperti emas, hari ini tenang, hidupmu ini bukan hancur. Siapa sih yang enggak bersyukur kalau di tangannya Tuhan jadi matanya Tuhan. Saudara. Nilainya saudara jangan yang palsu. Kalau palsu nanti kerajaan Allah tidak terima orang palsu. Orang pakai topeng itu ditolak. Nyala engkau. Aku tidak mengenal engkau. Lah kita ini kan mau dikenal dengan pencipta kita. Tuhan itu menciptakan saudara serupa, mirip. Makanya harus timbulnya seperti emas yang murni, baru mirip. Lah kalau tidak mirip Tuhan, mirip setan, ya mirip iblis, saudara pasti ditolak. Itu sebabnya, itu yang pertama. Yang kedua, Ayub 42 ayat 5. Kenapa hari ini kita diuji? Yaitu karena kita diajak makin mengenal Tuhan. Saudara jangan dari kata orang, oh kesaksian Bu Eli hebat ya, kesaksian Pak Yongki, Bu Yongki hebat ya, sudah dipulihkan sampai sekarang jadi hamba Tuhan, gembala di Bethany New York, luar biasa. Tapi orang kan nggak tahu prosesnya Pak Yongki, Bu Yongki gimana. Sampai hari ini dia ngalami promosinya Tuhan. Saya dengar anaknya dipromosikan Tuhan. Saya bilang, wow Pak Yongki, anaknya hebat, keturunan orang benar. Di New York posisi jadi manajer. Bayangin, kalau itu bukan Tuhan, pesaingnya banyak loh saudara. Waktu saya diceritai Pak Yongki, Bu Yongki, anak saya sekarang sudah menduduki manajer. Loh, luar biasa. Ya, sampai dia bisa beli rumah di New York. Lah itu kan satu hal, kalau bukan karena promosinya Tuhan, karena hikmat yang diberikan Tuhan buat keturunan orang benar, siapa yang bisa? Lah orang di negara orang kok bisa Tuhan promosikan, ngalang-ngalahin pesaing. Saya tanya, lo apa perusahaan Indonesia? Lo bukan perusahaan asing yang terkenal. Oh, saya memang nggak pernah tahu perusahaan apa-apa ya saudara. Tapi ketika saya dengar, saya langsung mengambil satu kesimpulan. Tuhan itu luar biasa. Di tengah kesulitan hidup, orang lain susah, malah keturunan orang benar dipromosikan, dapat jabatan yang tinggi. Saudara, hari-hari ini percayalah, Tuhan itu setelah saudara murni, Tuhan akan berikan. Yang kedua, yaitu semakin mengenal. Bukan dari kata orang, kenal. Saya ini jatuh cinta sama Tuhan, kenapa? Karena saya makin kenal. Saya tahu Tuhan itu baiknya luar biasa. Saudara kalau diomongi orang, Tuhan itu baik loh. Saudara enggak ngalami, saudara cuma bisa mikir, oh baiknya kayak apa ya. Dulu saya seperti itu. Tapi ketika saya diproses dapur api, mengenal Tuhan, baiknya. Waduh, baiknya itu sudah enggak ada yang ngalahkan. Kebaikannya super duper. Walaupun masalah saya belum diselesaikan secara tuntas, tapi saya melihat kebaikan Tuhan. Selalu kalau ngomong kebaikan Tuhan, air mata ini netes, saudara. Kalau bukan karena kuat gagahnya Tuhan, tidak mungkin saya ini hari ini orang yang tidak bisa apa-apa, tidak sekolah Alkitab, yang gagap, bisa castiscus. Coba, ini ngomong, tidak ada berhenti, ini bukan diri saya sendiri. Kalau bukan karunia Roh Kudus, katanya teman saya gini, loh saya ini tahu loh kamu dulu El. Kamu kalau ngomong di depan itu gini, ibu-ibu, bapak-bapak, coba kalau saya khotbah, ibu-ibu, bapak-bapak, buka Lukas, berapa? 1 jam nggak selesai, saudara. Tapi lihat karya Tuhan, saudara tahu dari tadi saya sampai teman saya bilang gini, wih, kok bisa ya kamu nggak pakai lihat teks lah ya saya sih nggak tahu. Itu cuman karena kasih karunia ketika saya makin mengenal Tuhan, Tuhan makin mengenal saya nggak makin. Lah makin dikenal ya makin dikasih kepercayaan. Lah kalau Tuhan nggak kenal saudara dengan baik, mau dikasih kepercayaan, coba saudara, kalau kenal orang 1 hari, kira-kira berani nggak percayakan harta warisanmu sama orang yang baru dikenal? Berani enggak saudara? Enggak mau. Lah kalau saudara makin kenal Tuhan, Tuhan kenal saudara, enak.
Tuhan makin gini, aku tahu orang ini kayak apa. Aku tahu standar dia seperti apa, luar biasa sama aku. Dikasih yang terbaik, saudara. Yang ketiga, yaitu Ayub 42 ayat 12. Kita baca. Tuhan memberkati Ayub dalam hidup yang selanjutnya lebih dari dalam hidupnya yang dahulu. Nah, lihat ya, makin alami Tuhan secara nyata, saudara, nyata. Yang berikutnya lebih dari yang dahulu. Kita percaya hari ini kalau saudara sedang mengalami ujian, itu artinya saudara akan makin alami Tuhan secara nyata. Di samping mengenal, saudara makin mengalami dari yang dahulu. Dahulu mungkin saudara cuma mengalami Tuhan biasa-biasa. Tapi Ayub mengalami Tuhan sampai kaget-kaget, saudara. Lihat ya, ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor, bahkan anaknya 2 kali lipat juga kalau saudara baca ayat berikutnya. Itu artinya apa? Kita hari ini dimurnikan, mengenal Tuhan, alami Tuhan secara nyata. Jadi kalau saudara nyata, saudara ini enak. Khotbah kesaksian bukan teori, tapi sungguh-sungguh ngalami Tuhan secara nyata. Orang yang nyata ngalami Tuhan itu pertobatannya beda, saudara. Ya, kalau orang yang hari ini tidak ngalami Tuhan nyata, cuman bisa bersaksi Tuhan baik karena diberkati, tidak akan lama. Begitu dimurnikan, dia akan gampang murtad, lari, marah, kecewa sama Tuhan. Tapi kalau ngalami Tuhan secara nyata, dia akan tahu, enggak, aku sudah ngalami Tuhan kok. Sesulit apapun Tuhan tuh lo baik. Tuhan lo enggak pernah tinggalin saya. Jadi orang yang kuat. Yang kedua, penebus hidup. Ya, bagaimana penebus hidup? Yuk kita lihat. Ya, jadi kalau kita punya penebus hidup, Ayub 2 ayat 6. Ya, penebus yang hidup. Hari ini percayalah, kalau penebusmu hidup, maka Tuhan yang pegang hidup saudara. Ini ayatnya, Ayub 2 ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu. Lihat ya, hanya sayangkan nyawanya. Tuhan itu mengizinkan saudara dikerjai iblis. Please, iblis cobai Ayub. Tapi ada batasan-batasan yang tidak diizinkan Tuhan. Jadi bagaimanapun hari ini, kalau kita punya penebus yang hidup, tenanglah. Tenang, tenang. Tuhan itu sudah pegang hidup kita. Nggak usah takut. Ada batasan-batasan yang boleh, ada batasan-batasan yang tidak dia izinkan. Mungkin keadaan hidupmu terlihat hancur, bahkan orang bilang sudah tidak ada harapan, tapi bukan buat Tuhan. Suatu kali tidak lama Tuhan akan bilang gini, iblis, ingat ya, sudah selesai. Engkau lihat kan, anakku Ayub ini hebat kan? Ya, sekarang waktuku untuk memberkati Ayub. Iblis tidak akan pernah bisa punya waktu lagi kalau Tuhan sudah bilang selesai. Kalau waktunya Tuhan memberkati saudara, itu hanya membalik telapak tangan. Makanya iblis dikasih batasan sama Tuhan. Hanya nyawanya kau tidak boleh ikut ambil bagian. Itu sebabnya hari ini Tuhan itu pegang hidup saudara. Tidak usah takut. Semua yang terjadi itu seizin Tuhan, pasti dia bertanggung jawab. Amin. Yang kedua, penebus saudara hidup, dia akan menetapkan langkah kita. Baca Ayub 23 ayat 10a. Karena ia tahu jalan hidupku. Nah, Tuhan tahu enggak jalan hidup saudara? Makanya Tuhan itu penetap langkah hidup saudara. Hari ini Tuhan tahu enggak jalan hidupmu itu bakal dibawa kemana? Waktu saya mengalami proses rumah tangga, saya buta. Kelihatan mau maju enggak bisa, mundur enggak bisa, mau ngapa-ngapain semua jalan tertutup. Tapi yang Tuhan tahu, Tuhan bilang gini, tenanglah Eli, Tuhan, aku ini Tuhan Allahmu yang tahu jalan hidupmu. Aku ini sudah menetapkan langkahmu. Kamu ini
Saya enggak tahu, tapi Tuhan kira-kira tahu enggak bakal bawa saya jadi hamba Tuhan? Tahu enggak? Bakal bawa suami saya kenal Yesus? Tahu enggak? Bakal bawa Victory hari ini bisa bisa mempunyai cabang di mana-mana. Tahu enggak bakal saya akan ditetapkan untuk membuat buku renungan yang bisa khotbah dan sebagainya. Tuhan sudah tahu. Karena dia tahu jalan hidup saudara. Jadi hari ini enggak usah takut. Kalau kita punya penebus yang hidup, Tuhan tetap pegang hidupmu. Tuhan tetap tahu jalan hidupmu. Lihat yang ketiga, ya. Ayub 1 ayat 21, ya. Dia memberi, dia yang mengambil. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi hari ini, kalau ada sesuatu yang hilang, ya sudahlah, pujilah Tuhan. Dia tetap berdaulat. Yang hilang itu bisa diganti lipat-lipat. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang ngambil. Hari ini percayalah, tidak usah takut. Kalau penebusmu hidup, hidupmu aman. Tuhan pegang hidup saudara. Tuhan tahu jalan hidup saudara. Yang ketiga, Tuhan berdaulat. Sudahlah, ruginya makin besar, terpujilah Tuhan. Suatu kali kalau yang rugi makin besar, pengembaliannya ya makin besar. Suatu kali suamimu menyakiti tingkat tinggi, nanti anggur manisnya ya manisnya luar biasa. Lah kalau disakiti biasa-biasa, anggur manisnya ya biasa-biasa. Nanti kalau suami saya sudah dipulihkan, saya percaya orang lain ngiri nanti sama saya. Sama Pak Nyoto berdua. Lengket terus kayak Pak Yongki sama Bu Yongki. Kemana-mana saya lihat gandengan tangan terus sepanjang jalan saya lihat. Iya kan? Itu karena apa? Karena sesuai dengan pengorbanan yang saudara bayar. Lah orang kalau bayarnya mahal, ya dapat kualitasnya mahal. Masa bayarnya KW2 mau dapat Hermes asli? Ya enggak bisa. Mau bayar KW2 ya kualitas mangga 2, saudara. Itulah gambarannya, saudara. Jadi hari ini enggak usah hitung-hitungan sama prosesnya Tuhan. Penebus saudara hidup. Semuanya dia tahu perhitungannya. Sudahlah, dia berdaulat, dia tahu jalan hidup saudara, dia pegang hidup saudara. Kira-kira kalau penebusmu hidup, dia bangkitnya dengan apa? Pasti pemulihannya dengan sorak-sorai. Amin. Nggak usah takut. Yang terakhir, ya. Setelah itu saya selesai. Yuk. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yuk kita lihat Ayub ya. Jadi hari ini kita belajar dari Ayub. Saya ngeringkas ini saat tadi malam sampai ngantuk-ngantuk, saudara. Ya, cari ayatnya di Ayub saya sampai ngantuk-ngantuk. Yuk kita lihat ya. Bagaimana rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yang pertama, Tuhan itu tidak pernah berubah. Itu jadi pegangan saudara. Ayub 23 ayat 13a. Yuk kita baca. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Nah, lihat ya. Saudara, ekonomimu berubah, uangmu berubah, keuanganmu berubah, tokomu sepi, suamimu berubah, tidak cintai saudara, tidak ada rasa, tidak apa-apa. Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Amin, saudara. Kebaikan, kasih, dan kesetiaannya atas hidup kita itu tidak akan pernah berubah. Yang kedua, Tuhan tidak bisa dihalangi. Lihat Ayub ngomong apa di Ayub 23 ayat 13b. Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Jadi hari ini tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Tuhan. Itu sebabnya rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Walaupun kelihatannya keuanganmu, rumah tanggamu gagal hancur-hancuran. Tapi bukan di tangan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita hari ini terus berseru kepada Tuhan, andalkan Tuhan, jawaban itu pasti ada. Enggak mungkin enggak, saudara. Yang ketiga, Tuhan pasti menyelesaikan ketetapannya. Kita baca Ayub 23 ayat 14a. Karena ia akan menyelesaikannya apa yang akan ditetapkan atasku.
hidupku. Apa yang akan diselesaikan ketetapannya? Ya janjinya, pemulihannya, kemenangannya, itu semuanya pasti akan diselesaikan. Makanya rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Karena Tuhan tidak bisa berubah, Tuhan tidak bisa dihalangi, Tuhan pasti menyelesaikan ketetapannya. Itu sebabnya hari ini yuk kita sebagai anak-anak Tuhan mulai buang ketakutan. Ya, ketakutan itu rugi. Apa yang ditakutkan, dikhawatirkan malah menimpa saudara, keadaanmu makin sulit. Saudara makin tidak tenang, tidak tentram, ya. Saudara makin terpuruk, tidak bisa istirahat, makin datang banyak penyakit. Sudah susah, penyakitan, lah itu kan salahnya siapa? Stres, depresi, ke rumah sakit jiwa. Coba, saudara yang menciptakan ini sendiri, iblis makin sorak-sorai. Sebenarnya Tuhan kan tahu bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Hari ini hidupmu harusnya jauh lebih baik loh dengan masalah. Saya jauh lebih baik, saya makin dimurnikan. Saya tahu penebus saya hidup. Saya tahu rencana Tuhan hari ini indah enggak atas hidup saya dan keluarga saya. Makin indah, saudara. Makin hari makin indah. Makin jadi berkat. Yuk baca quote yang terakhir ya. Buang gaya hidup takut dan cemas, supaya ini hal yang terburuk tidak menimpa kita, hidup kita tenang dan tentram, bahkan kita bisa tidur nyenyak, tubuh sehat. Ya, Tuhan Yesus memberkati, kita percaya hari-hari ini setelah buang rasa takut, maka akan muncul iman-iman yang makin murni, iman-iman yang kenal Tuhan dan alami Tuhan secara nyata. Ya, kita akan lihat bagaimana Tuhan itu akan semakin menunjukkan kebesarannya sebagai penebus saudara yang hidup. Ya, yang ketiga tadi kita akan melihat di akhir perjalanan hidupmu makin banyak rencana Tuhan yang indah, yang besar akan digenapi buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya.